Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita akan masuk di pertemuan yang kedua, yaitu di Bimbel Manajerial 1, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke technical meeting di Zoom yang pertama. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesuai jadwal yang ada di Bimbel Manajerial yang pertama. Di bimbel ini diselenggarakan oleh Inspirasi Bimbel Samarinda, Bimbel P3K, dan PPG PGSD. Dengan pemateri saya sendiri, saya saat ini juga masih aktif mengajar di SD di Samarinda. Ini biodata saya sudah ada di layar. Alhamdulillah saya juga sudah menjadi guru sertifikasi dan saat ini juga menjalani pendidikan guru penggerak dan aktif juga mengajar bimbel, PPG, dan P3K. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu anggota bimbel yang sudah tergabung. Ada grup belajarnya juga untuk berbagi informasi. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sukses ke depannya, Ibu semuanya. Saya sampaikan dulu untuk aturan kelas kita. Jadi aturan kelasnya seperti yang ada di layar. Yang pertama, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh bimbel. Kedua, saling menghargai sesama anggota bimbel dan fasilitator. Tiga, berkomentar baik dan sopan di grup maupun di Zoom. Kemudian mematikan mic saat fasilitator menjelaskan dan menghidupkan kembali ketika diminta atau sesi tanya jawab. Kemudian tidak menyebarluaskan materi atau video pembelajaran yang sudah dibagikan di grup bimbel. Sebuah kata motivasi, kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar. Kesuksesan akan datang kepada orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Kesuksesan perlu pengorbanan, kesuksesan tanpa pengorbanan peluangnya kecil. Ini Bapak Ibu. Jadi semua orang itu jika mau berusaha itu akan bisa sukses, bukan hanya orang yang pintar. Dan perlu pengorbanan ya, pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Ini Bapak Ibu. Dari saya dulu pengalaman saya sebuah cerita inspirasi ketika saya tes CPNS. Alhamdulillah saya lulus di tahun 2019. Kemudian di tahun 2018 sebelumnya juga saya pernah mengikuti tes. Itu belum lulus. 2018, kemudian 2019 saya berusaha lagi. Alhamdulillah lulus di tahun berikutnya. Setelah saya evaluasi di tahun 2018 itu saya belajarnya hanya setengah-setengah. Saya sangat pelit, tidak mau mencari buku, tidak mau ikut bimbel. Saya hanya mencari yang gratis dan gratis. Itu aja. Akhirnya apa? Yang saya miliki hanya terbatas. Karena yang dibagikan gratis itu biasanya ya seadanya. Namun dari tes yang pertama itu di 2019 saya berusaha kembali. Saya betul-betul belajar, ikut bimbel, tryout dan sebagainya. Gitu. Ketika di bimbel dibagikan e-book saya print semua, dipelajari. Alhamdulillah berkat doa juga dan usaha. Saya bisa lulus, kemudian tahun berikutnya terpanggil PPG, tahun ini juga terpanggil sebagai guru penggerak. Itu semua intinya adalah kita harus loyal dan selalu berdoa dan berusaha. Ini sebuah cerita inspirasi dari saya. Kemudian tujuan bimbel ini memberikan pembekalan belajar peserta tanpa harus belajar keluar. Nah, ini keuntungannya Bapak Ibu. Dari rumah kita bisa ngikutin langsung ya kan. Bisa interaktif juga dengan teman, dengan fasilitator. Kalau kita datang ke tempat belum tentu ada waktunya ya kan. Nah, di sini depan layar. Materi serta latihan soal sudah disiapkan. Ini biaya juga terjangkau Bapak Ibu. Biaya terjangkau ini ibaratnya kalau di bimbel offline aja yang pernah saya buka, saya pernah ikuti, itu per bulan aja 300.000.
ibaratnya. Itu 12 kali pertemuan. Sedangkan di bimbel ini hanya kita patok sekitar 150. Ini semua fasilitas sudah ada di dalamnya, seperti itu. Ini jadwal kita Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan technical meeting di tanggal 15, kemudian tryout juga kemarin ya 16-17, dan hari ini terakhir ditambah waktunya itu menguji Bapak Ibu untuk passing grade-nya kemarin 321 Bapak Ibu. Itu terdiri dari manajerial dan sosial kultural itu minimal 117. Kemudian wawancara minimal 24 dan teknis itu terdiri dari pedagogik dan juga mata pelajaran minimal 180. Tuh, jadi totalnya 321. Jadi supaya di level aman kita harus mencapai ambang batas yang ditentukan. Kemudian bimbel kita tuh Senin, Rabu, Jumat gitu Bapak Ibu. Senin, Rabu, Jumat. Jadi ada jeda, tidak rutin tiap hari. Karena juga kita banyak mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Jadi diselang hari ini, besok istirahat ya. Malam ini manajerial, kemudian nanti Rabu ada IPA, Jumat ada sosial kultural. Bergantian ada saya, Ibu Indah Wayuti, dan Ibu Rizky Saprina. Bertiga biasanya kami sudah partner beberapa kali angkatan. Di PPG pun sudah 7 angkatan. Ini rekan saya selalu membantu dalam bimbel kami. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan malam hari ini. Oke. Jadi kita akan membahas sesuai dengan jadwal yang ada itu, kompetensi manajerial. Bapak Ibu. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Kalau manajerial ini berkaitan dengan kepemimpinan atau juga tingkah laku kita. Jadi seorang ASN itu dituntut Bapak Ibu untuk memiliki kompetensi manajerial ini. Nah ini. Jadi yang pertama adalah integritas. Ini Bapak Ibu. Kesetiaan dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini perlu dimiliki. Kemudian kerjasama dalam satu tim. Tentunya kita tidak sendiri Bapak Ibu di kantor, di perusahaan. Kita selalu ada anggota. Nah ini kita harus menjaga kerjasama yang baik. Yang ketiga juga komunikasi. Ini penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan kita, maupun kepada orang lain yang kita layani. Kemudian orientasi pada hasil. Nah ini, orientasi itu tujuan. Apa tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Kemudian pelayanan publik. Nah, biasanya kita bertugas di mana misalnya di pelayanan umum, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau kepada orang yang kita layani. Ini penting juga memberikan pelayanan. Jangan pelayanan ini acuh tak acuh gitu ya. Kemudian juga ekspresinya yang tidak bersahabat ini kan kurang baik ya. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain ini bisa dengan kita mengikuti pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Ini penting juga karena inovasi zaman juga terus berkembang. Kita harus mengelola perubahan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian pengambilan keputusan ini juga perlu diperhatikan supaya keputusan itu betul-betul bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik gitu ya Bapak Ibu. Ini dari manajerial. Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Di sini integritas. Nah, ini berdasarkan kisi-kisi yang sudah ada. Integritas ini maksudnya konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan, dan keputusan beserta risiko yang menyertainya. Integritas itu apa? Konsisten. Kemudian juga apa? Bertanggung jawab, berjujur. Ini bagian dari integritas. Kemudian kerjasama. Ini kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya.
untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ini penting dalam suatu organisasi, baik di sekolah maupun di kantor, di perusahaan, ya sama nih penting untuk mencapai tujuan. Kemudian komunikasi. Nah, kita harus bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Argumentasi ini pendapat. Kemudian orientasi pada hasil. Ini kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dapat diandalkan bertanggung jawab mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan perhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Pelayanan publik. Nah, ini juga penting. Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai politik. Juga perlu kita miliki pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Ini Bapak Ibu penting, pengembangan diri ini kita miliki. Semakin kita mengembangkan diri kita, semakin besar potensi kita untuk maju. Bapak Ibu. Kemudian mengelola perubahan ini adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang coret nih kayaknya nih, Ibu Novi Rianti nih. Mohon maaf. Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan. Memimpin usaha perubahan mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ini mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Nah, ini kita mengambil keputusan ini harus berhati-hati, sistematis dan seksama. Bisa juga keputusan ini dengan musyawarah juga dengan anggota organisasi. Ini penting Bapak Ibu. Oke. Ini adalah pembahasan Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca kembali ketika ingin belajar, kita bagikan nanti filenya di grup Bapak Ibu untuk materi malam hari ini. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ini kita akan berlatih soal. Kita berlatih soal Bapak Ibu. Sebentar dulu. Ya, kita bersihkan. Apakah masih menyimak Bapak Ibu? Masih Pak, masih. Masih. Oke. Masih Pak, masih menyimak. Kita akan latihan soal Bu ya, latihan soal. Oke. Silahkan nanti yang ingin menjawab bisa langsung di Zoom ataupun juga di kolom komentar. Bapak Ibu silahkan. Soal pertama, ini kita akan membahas soal-soal yang di tryout-kan Bapak Ibu. Nah, ini soalnya kemarin ada nggak Bapak Ibu kemarin menemukan soal ini saat tryout? Ada Pak. Nah, ini kemarin memang ini kita bahas malam hari ini. Soal pertama, Anda mengetahui rekan kerja Anda merekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui tindakan tersebut. B. Hal semacam itu sudah terbiasa terjadi di Indonesia. C. Diam dan tidak ingin terlibat dalam tindakan tersebut. D. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak berwenang. E. Merasa wajar karena sudah sering menjumpai di berbagai kantor. Tentukan pilihan Bapak Ibu semuanya. D Pak. D, Pak, D. Oke. D, Pak, D. D Pak. D ya. Di grup juga boleh berkomentar. D. D ya. D ya.
di grup boleh juga. Pak Edi, Bu Erliana, Bu Nurul, oke, menjawab D. Pak Rijal juga menjawab D. Bu Junetin D. Oke. Ada yang ingin menjelaskan kenapa menjawab D? Silahkan komentarnya. Saya mungkin, Pak. Ya, Pak Irwanto, silahkan. Oh. Barangkali ketika kita menemukan sebuah kecurangan atau kejahatan, mungkin tidak tanggung-tanggung kita untuk melaporkan langsung kepada pihak yang berwenang, Pak. Itu Pak ya. Iya, Pak. Yang sebelumnya sudah mengingatkan dulu ya, Pak ya. Jadi memang ketika melihat hal seperti ini, itu kita harus mengingatkan, itu Bapak Ibu ya, mengingatkan, kemudian jangan diam saja, atau dalam hati, atau menganggap itu hal yang biasa, Biasa. atau merasa wajar. Jadi hal yang terbaik itu apa? Kita mengingatkan rekan kerja kita. Kalau tidak bisa diingatkan, maka kita bisa melaporkan kepada pihak berwenang. Pihak berwenang ini bisa atasan kita, ya kan? Nah, bisa atasan kita melaporkan, atau pihak-pihak yang berwenang seperti kalau di sekolah, dinas, ataupun pengawas gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita ke kepala sekolah dulu. Nih, kepala sekolah tidak bisa ngatasi, baru ke atasnya lagi. Jadi jawabannya adalah, D. jawabannya ya D. Jadi pembahasannya ini termasuk di integritas Bapak Ibu. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika. Nah, diingatkan teman kita ketika melakukan hal-hal yang di luar dari jalur. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Anda mengalami kegagalan dalam sebuah proyek pekerjaan. Apa yang akan Anda lakukan? Itu ada mencari dengan sesama, siapa yang harus bertanggung jawab. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. D. Merenung dan menyesali dengan rasa sedih. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. C, Pak. C. Ya. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. Ya, kayaknya jawabannya C. Di komentar juga kita lihat rata-rata menjawab C. Oke. Silahkan Bapak Ibu. Tadi Pak Irwanto sudah, saya beri kesempatan lagi. Ada yang lain ingin berpendapat. Kenapa jawabannya C? Silahkan. Bapak Ibu bisa raise hand. Biar ikut aktif juga di sini. Ya, Pak. Ya. Ya Pak Sunarto, silahkan. Ya, saya Pak. Ya. Kalau kita menemui soal seperti ini, mengalami kegagalan dalam sebuah proyek pekerjaan, apa yang akan Anda lakukan? Jadi jawabannya sudah cukup tepat ya Pak, melakukan introspeksi diri dulu dan berupaya memperbaiki kembali. Dari opsi jawaban dari A sampai E, memang jawabannya yang paling tepat C. Kalau dari opsi A, mencari dengan seksama siapa yang harus ikut bertanggung jawab, ini kita mencari kawan lagi untuk mencari kegagalan orang lain lagi. Mengambil waktu untuk menenangkan diri sudah cukup tepat, tapi yang paling tepat itu melakukan introspeksi diri dan berupaya memperbaiki kembali. Mungkin itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Sunarto tadi menjawab C yang paling tepat ya. Jadi di opsi yang lainnya itu tidak salah. Tapi di sini ada yang tindakan yang lebih terbaik gitu Bapak Ibu ya. Kalau hanya untuk menenangkan diri saja atau merenung saja itu tidak cukup. Nah, jadi dari kegagalan yang pernah kita lakukan itu harusnya menjadi motivasi buat kita.
untuk memperbaiki diri kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, ini adalah sebuah motivasi. Introspeksi di mana kesalahan kita, ya kan? Nah, setelah tahu di mana kekurangan kita, kedepannya kita harus memperbaiki kembali. Nah, ini adalah sikap yang sesuai dengan kompetensi manajerial. Untuk kuncinya, kita lihat di bawah. Nah, jawabannya C, betul Bapak Ibu. Bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk berprestasi walaupun mengalami kegagalan. Nah, ini. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nih, jangan anggap gagal itu jatuh dan tidak bangkit lagi, Bapak Ibu. Tapi gagal berusaha lah untuk kedepannya lagi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Dalam sebuah rapat Anda mengajukan sebuah usulan. Namun usulan tersebut ditolak oleh atasan Anda karena menurutnya kurang tepat. Nah, ditolak Bapak Ibu. Ada kalanya tidak usulan itu bisa diterima. Ada juga kalanya ditolak oleh orang lain. Bagaimana sikap kita? Apakah A sangat kecewa, B menyanggah dan dengan beberapa pembenaran agar usulan saya diterima, C mencari alternatif usulan yang lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima, D merasa sudah terbiasa dengan penolakan, E tidak apa-apa karena bagi saya dengan mengubahkan usulan sudah terlihat aktif. Nah, yang mana Bapak Ibu? Boleh? Yang mana? Pak. Pak. Ada yang menjawab E. Silahkan di komentar. Dulu ya, Mas. Boleh? Di materi ini, sayang. Di kolom komentar. C, Pak. C. Ada yang menjawab C. Menjawab E. Oke. Ya, Pak Sunarto, silahkan. Boleh saya, Pak? Ya. Oke. Di soal ini mengatakan bahwa dalam sebuah rapat Anda mengajukan sebuah usulan. Namun usulan tersebut ditolak oleh atasan Anda karena menurutnya kurang tepat. Sikap Anda adalah, kalau dari jawaban saya Pak, yang paling tepat adalah C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Kalau mungkin jawaban yang E, tidak apa-apa karena bagi saya dengan mengemukakan usulan, saya sudah terlihat aktif terhadap pembahasan rapat. Kalau jawaban E, saya rasa dia cuma ingin cari muka Pak, seperti itu. Yang ini tuh Pak. Oke, jawab C. Atau ada jawaban lagi? Ingin pendapat lagi? Ya kan? Sunarto tadi menjawab C. Saya lihat di kolom komentar. Ibu Lisna C, Ibu Rusmah E, Ibu Sri C, Ibu Nurul Ilmi C. Oke, langsung kita jawab ke pembahasan aja. Nah, jawabannya C, Bapak Ibu. Nah, ini karena di sini ibarat yang E tidak salah. Yang E tidak salah. Ibaratnya C dan E ini tidak salah. Itu menerima sebenarnya. Cuma di sini dilihat lagi yang lebih kreativitasnya dan inovasinya. Jadi kalau di C ini merasa sudah ditolak, dia tidak berdiam diri, tidak menerima terus nggak mengusul lagi. Dia mencoba lagi alternatif yang lain. Nah, di sini kelebihannya. Jadi yang ini tidak ditolak. Siapa tahu dengan alternatif yang lain bisa diterima. Jadi ada di sini kelihatan semangat, kreativitas dan inovasi yang dimiliki. Nah, ini. Jadi jangan ketika ditolak kita tidak mau lagi mengusulkan. Ini salah. Nah, yang E tidak apa-apa karena bagi saya dengan mengemukakan usulan saya sudah terlihat aktif. Nah, ini hanya mengemukakan aja. Belum terlihat kreativitas dan inovasinya. Tapi yang C itu terlihat ada alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Oke. Kita beralih ke soal berikutnya.
Nah ini, terdapat sebuah inventaris kantor yang rusak, Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan. Sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang Anda lakukan adalah itu pilihannya ada di layar. Silahkan berikan jawabannya, Bapak Ibu. Yang C, Pak. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. C, Pak. C. C, Pak, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ini ceritanya ada inventaris kantor yang rusak, dari tuduh dan dimarahi. Sedangkan hal itu bukan kita yang melakukan. Apa? Jawaban A, menanggapi pertanyaan dari siapapun. B, berupaya menemukan penyebar isu tersebut dan membuat perhitungan dengannya. Ini ambisius. C, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. C. Di sini terlihat kejujuran kita, usaha kita untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Nah ini, jawabannya sudah jelas. Ini C. Ini termasuk di komunikasi. Mengkomunikasikan tadi, menjelaskan itu, Bapak Ibu ya. Oke, jawaban C. Soal berikutnya, di kantor tempat Anda bekerja akan diadakan acara makan siang bersama. Sikap Anda. A, memilih makan sendiri di luar kantor. B, memilih menggunakan waktu tersebut untuk istirahat di Rusia. D, izin tidak mengikuti acara tersebut karena malas. D, ikut acara tersebut jika mayoritas teman kantor juga ikut. E, mengajak rekan kerja sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? E, Pak. E. Pak, E. Oke. Tadi siapa yang menjawab E tadi? juga, Pak. Pak, E. Oke. Jawabannya sepakat E, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi ini kenapa jawabannya E? Coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini menumbuhkan tim kerja yang partisipasif dan efektif. Nah, ini ketika ada acara di kantor, baik itu makan, rapat, gotong royong, alangkah baiknya kita aktif dalam semua kegiatan. Dan bahkan lebih baik lagi kalau kita mengajak rekan kerja kita. Nah, ini mengajak orang lain, menggerakkan orang lain, ini juga perbuatan yang baik. Sehingga jawabannya. Kita beralih ke soal berikutnya. Ini saya minta partisipasinya dari peserta. Siapa? Saya siap. Silahkan raise hand, Bapak yang siap. Oke, nanti kita bergantian. Pak Edi Junaidi, silahkan. Nanti langsung dijawab, Pak ya. Siap. Oke. Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka Anda akan A. Melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar. B. Meminta agar dimutasi ke divisi lain. C. Mengusulkan nama rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. E. D, Pak. Menolak kenaikan tersebut. D. Silahkan Jawabannya diselesaikan D. dulu, Pak Edi, sampai selesai. Ya, nanti baru kita bahas. D, Pak. E. Menolak kenaikan jabatan tersebut. Jawabannya D. Oke. Ya, D. Bapak Ibu yang lain sepakat jawabannya atau ada jawaban lain? Sepakat, Pak. Sama, Sepakat Pak. ya. Sama jawabannya. Jawaban di grup, di chat juga nih. Rata-rata menjawab D. Kenapa Pak Edi? Bisa dijelaskan jawabannya D? Atau ada Ini Pak, kita harus siap bersedia ditempatkan di daerah manapun, walaupun dari itu terpencil, terluar atau terbelakang, karena guru kita sebagai pendidik
harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang Dasar 45. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Edi. Ya, jawaban Bapak benar ya. Nah, jadi kita sini ada pembahasan juga bawah. Nah, ini termasuk di integritas, mampu bertindak sesuai nilai norma etika Integritas. organisasi dalam kapasitas pribadi. Ya, sebagai ASN itu, ketika kita ingin menjadi ASN itu, kita harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini. Jadi di sini kita ceritanya adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan ditempatkan di daerah terpencil. Seandainya kita yang mendapatkan itu, maka menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ini sudah memang tanggung jawab kita, Bapak Ibu, sebagai ASN ataupun sebagai guru, siap untuk menerima tugas kita. Ini. Oke, jawaban benar. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Silahkan lagi, saya beri kesempatan lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin membaca nomor 7. Pak Sunarto, oke. Saya berikan waktu lagi Pak Sunarto. Nanti juga Pak, saya ingat ibu-ibunya juga aktif ya nanti. Setelah ini, silahkan Pak Sunarto. Ya, Pak. Ya. Soal nomor 7, rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan karena ada dokumen yang hilang. Maka yang Anda lakukan adalah A. Diam dan membiarkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut. B. Menenangkannya karena telah dimarahi oleh atasan. C. Membantu mencari dokumen yang hilang. D. Turut menyalahkannya. E. Pura-pura tidak tahu. Jawaban saya C, Pak. Membantu mencari dokumen yang hilang. Oke, membantu. Nah, ini membantu ini berarti kita mempunyai empati kepada teman kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, jangan Iya, sudah Pak. dimarahi teman kita, terus kita juga ikut marahin. Ini kan kurang ini ya, empatinya kurang. Nah, ini Bapak Ibu, atau mendiamkan. Ada jawaban lain, Bapak Ibu, atau sepakat dengan jawaban Pak Sunar, apa tadi? Pak Suranto ya? Pak C Sunarto. yang membantu mencari Sepakat, dokumen Pak. yang hilang, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya? Nah, ini. Oke, kita cek jawabannya. Betul sekali. Nah, ini menumbuhkan tim Ya, kerja yang partisipatif dan kerjasama. efektif. Nah, ini penting. Ketika ada yang hilang, ini kita bantu. Karena kita tim kerja, Bapak Ibu. Nah, kalau ada teman kita kehilangan atau lupa menaruh, kita bantu. Jangan kita diam saja. Apalagi menyalahkannya. Ini perbuatan yang kurang baik. Ini Bapak Ibu. Karena di sini adalah termasuk dalam kerjasama. Nah, tadi kan ada 8 kompetensi tadi. Ini termasuk dalam kerjasama. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini. Ibu-ibunya coba nih. Silahkan. Tadi. Silahkan ibu-ibunya. Tidak ada, nanti saya tunjuk aja. Pak Sunarto, tadi sudah Pak ya. Kita gantian dulu Pak ya. Nanti kita beri kesempatan dulu. Supaya semuanya aktif. Jelaskan, silakan ibu-ibunya. Siapa ini? Mohon maaf Pak, baru masuk lagi sinyalnya putus. Ya, Ibu Nur Junetin. Kan Iya. Ibu. Silakan Bu. Soalnya. Baca Bu. Dibaca dulu. Ya. Anda Baca aja Bu, boleh Bu. Oh ya. Anda diutus oleh pimpinan kantor. Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting.
Sementara aturan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntunan program apa ya Pak? Nawacita. Nawacita yang mesti dilakukan. Langkah Anda adalah, kemarin saya menjawabnya, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Oke, Ibu menjawab A ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ada jawaban lain? Mengedukasi Pak. Sama ya Pak ya. Apa jawabannya Pak? Kemarin masuk di soal tryout kayaknya. Ada soal tryout Pak ya. Ini Iya, memang Pak. kita di pertemuan pertama ini pembahasan tryout. Ya, keluar di tryout Pak. Ya. Ini manajerial Pak. Kemarin ada yang bilang semuanya teknis. Itu bukan. Kita sudah kemarin manajerial itu ada 25 soal. Kemudian sosial kultural itu ada 15. Kemudian wawancara ada 10. Kemudian teknis ada 45. Nah, seharusnya teknis itu 90 soalnya. Jadi kita gunakan 50%. Hanya 45. Tapi nilainya kita doublekan. Harusnya di teknis itu kan nilainya 5, 1 poin. Jadi ketika benar semua, 5 kali 90, 450. Nah, karena soalnya kemarin 45, kita jadikan poinnya 10. Jadi sama hasilnya 450. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi passing grade kemarin kalau kita total di manajerial itu dan sosial kultural 111 minimal, kemudian wawancara minimal 24, kemudian teknis minimal 180, di total 321. Jadi Bapak Ibu yang nilainya 321 ke atas itu sudah mencapai ambang batas atau passing grade. Yang di bawah itu, di bawah 321 berarti harus banyak belajar lagi, Bapak Ibu. Supaya nanti di tes yang sebenarnya tidak kaget lagi. Karena sudah sering. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh, ini jawabannya betul sekali. Itu adalah yang A. Jadi kita diutus ke daerah yang fasilitas teknologinya masih kurang memadai. Nah, di sini. Jadi apa? Kita mengedukasi masyarakat. Nah, mungkin di sana kurang paham tentang apa itu ICT ya, tentang teknologi. Ini kita edukasi, memberikan pengetahuan. Ini penting. Nah, kalau untuk masalah yang B, membangun infrastruktur ini di luar jangkauan kita. Ini bukan tugas kita, ada yang lebih berwenang untuk hal ini, misalnya pemerintah daerahnya, ya kan? Itu Bapak Ibu. Kemudian yang C juga membangun, ya kan? Ini di luar kita sebenarnya. Kemudian menghormati kebudayaan daerah tersebut, bahwa benda tunggal penting di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini kata belum bermanfaat ini kurang tepat. Kemudian melaporkan yang E pada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi tersebut belum siap untuk dibangun. Nah, ini juga ya kurang ini jawabannya, belum siap. Ini meremehkan suatu daerah artinya. Jadi jawabannya adalah langkah awal itu adalah mengedukasi dulu. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat tersebut dengan mengadakan pertemuan misalnya. Nah, supaya masyarakat itu nggak ketinggalan dengan teknologi sekarang, kita berikan edukasi, pelatihan dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu. Nah, oke. Jawabannya adalah A. Ini termasuk dari orientasi hasil. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Soal berikutnya. Silahkan saya berikan waktu lagi yang belum ya, yang belum pernah lagi membaca aja Bapak Ibu. Silahkan raise hand. Ini ngapusnya apa nih, Dek? Saya Pak Rijal. Oh ya, Pak Rijal belum ya? Ya. Silahkan Pak, silahkan. Nomor 9, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita?
A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jawabannya antara A lawan C. A jawabannya ya Pak. A. Apa jawabannya? Ingat, kalau ada seperti ini, Bapak Ibu A, B, C, D ini kan betul semua. Nah, karena di sini kita bekerja untuk apa instansi kita. Nah, ini dan untuk pengembangan diri. Nah, ini untuk instansi dan pengembangan diri kita. Itu jawabannya adalah yang A. Betul sekali, Pak ya. Ya, yang A. Nih, jadi untuk dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nah, kinerja karena B. kita bekerja ya kan. Nih, semangat untuk di sini masuk orientasi hasil. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencari dan mencoba metode alternatif untuk meningkatkan hasil kerja. Nah, ini ya, apa namanya? Dengan perkembangan IT ini kita dituntut lebih menguasai lagi, meningkatkan kinerja kita. 10. Apalagi Bapak Ibu dari ibu-ibunya mungkin. Saya Pak. Pak. Selesai. Alfi Pak. Bu Nanawati ya? Iya Pak. Ya, silahkan Ibu. Soalnya mana Pak? Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru dirilis. Anda mengetahui Halo? Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban. Sedangkan atasanmu memerintah kamu untuk ikut, maka tindak kamu A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. Menerimanya dengan senang hati dan ambisius, mengikutinya karena atasan akan menguji. C. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Gimana Bu? Pak. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Ada yang oke, kita tunggu lagi. Apakah peserta lain sama dengan jawaban Ibu atau ada yang berbeda? Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Oke, sepakat Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lihat dari A ini menolak. Ini kan tidak kurang ini ya. Seharusnya kalau ada pelatihan ikut. Yang B menerima dengan senang hati karena atas pujian. Ini orientasinya kurang tepat ya. Kemudian mengikuti namun tidak mendengarkan pelatihan. Ini juga tidak ada gunanya. Kemudian yang D menerima dan menunjukkan pada bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. Jadi jawabannya betul sekali. Jadi kalau kita melakukan pelatihan itu karena diri kita. Pentingnya pelatihan itu untuk diri kita. Sadar akan pelatihan tersebut bermanfaatannya untuk diri kita. Bukan untuk uji orang lain, kan? Bukan untuk hal-hal yang lain. Diri kita lah yang merasa penting untuk pengembangan diri kita. Nah ini. Jawabannya ini berkaitan dengan pengembangan diri. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang yang berwawasan luas di organisasi. Nah ini. Lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu 11 sampai 15.
Oh, ada yang mau baca silahkan. Saya Pak. Dengan Ibu siapa ini? Nelvi Pak. Oke, silahkan Ibu Nelvi. Soal Soalnya ke-11. belum kelihatan Pak. Sudah? Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegur, tamu tersebut marah. Anda menyaksikan kejadian itu. A. Diam saja, bukan urusan saya. Ikut mengingatkan untuk bahwa dilarang merokok. B. B jawabannya Pak. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. B, Pak. Jawabannya B. Kalau jawaban lain ada? Bapak Ibu? B, Pak. B. B. Oke. Bukan minta maaf ya. Kemudian menawarkan minum. Bukan Pak, B jawabannya Pak. Oke. Jadi memang kita harus dituntut sesuai SOP, prosedur. Jika ada yang tidak sesuai, maka kita wajib mengingatkan, Bapak Ibu. Nah, di sini satpam menegurnya ini wajar karena itu sudah wewenangnya satpam. Kemudian marah. Bagaimana respon kita? Nah, diam saja kurang baik. Memberikan permen apalagi ya. Ini juga kurang ini ya. Kurang. Kemudian mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok ini parah lagi Bapak Ibu. Kita ikut-ikutan juga di situ ya kan. Nah, minta maaf bila satpam kurang sopan kemudian menawarkan minum. Nah, ini satpam kita tidak perlu minta maaf karena satpam tersebut tidak salah karena dia menjalankan tugasnya untuk menegur ketika orang itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi jawabannya B, betul. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Kita harus konsisten dengan aturan yang sudah ada. Nah, ini kita harus mendukung. Tuh, walaupun itu agak berat, tapi kita harus menjalankannya. Kita harus tegas juga dalam aturan. Oke. Jawabannya B. Nah, ini kalau dalam integritas itu kita harus mengingatkan orang lain. Nah, mengingatkannya dengan cara yang baik juga. Kalau kita mengingatkannya dengan marah-marah, ini juga kurang tepat. Ya. Mengingatkan dengan cara yang baik dan wajar. Mohon maaf ada suara-suara ini. Oke, kita mute-kan dulu. Jaga supaya kondusif masih. Juga mohon maaf yang coret-coret ya. Oh, berikutnya ada Saya lagi? Pak. Saya Pak. Ibu siapa? Saya Pak. Ibu Fitriana ya. Pak maaf Pak, tolong dimatiin aja Pak dari sana Pak. Masih berisik. Oke, silakan Ibu Fitriana. Bapak Ibu yang tidak berkomentar mohon ditutup mic-nya ya. Silahkan. Siapa nih yang belum? Coba saya. Sebenarnya banyak ini yang di grup ini ada 20-an ya yang hadir. Mungkin posisinya sedang istirahat dan sebagainya mungkin ya. Saya mendengarkan tidak apa-apa. Silahkan raise hand Bapak Ibu yang ingin membaca. Saya beri kesempatan lagi. Yang sudah siap silahkan. Terutama Saya yang Pak. belum. Saya Pak. Ibu Nelvi silahkan. Ya Pak. Ya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja, saya akan mana jawabannya Pak? Belum ada Pak, belum keluar Pak. Ya. Jawabannya
A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan suatu karena kondisi yang memang ada, yang memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam mengenai keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. E ya Pak, menjelaskan prosedur dan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jelaskan. E jawabannya Pak. B, Pak. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Ada yang jawab B. Oh, saya A. A. B Pak, B. A. Mencoba membantu pelanggan Kalau saya menyelesaikan E Pak, persoalan. menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. A. A. Mencatat dan menetapkan keluhan itu pada Kalau keluhan itu sebaiknya kita tangani dulu Bapak Ibu. Tangani sendiri. Kalau tidak sanggup maka baru kita ke atasan. Mengabaikan tidak mungkin. Kemudian menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan. Kemudian B. Membantu pelanggan menyelesaikan. Nah ini kan kita di pelayanan Bapak Ibu. Bagian pelayanan. Nah jadi tugas kita membantu pelayanannya. Nah ini kita lihat B Pak. B. Nah ini pelayanan publik. Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Nah ini. Yang E juga tidak salah. Cuma di sini yang lebih tepat B. Mungkin poinnya. B Pak, oke Pak. Biasanya di manajerial itu ada poin-poin. Misalnya di soal ini ada poinnya berapa, itu ada. Bapak Ibu. Biasanya ada aja setiap nilai itu ada nilainya. Kalau maksimalnya kan 4 gitu Bapak Ibu. Oke. Ini lebih tepat yang B. Ya. Soal berikutnya. Makasih ya Pak. Ya. Silahkan ada lagi Bapak Ibu. Saya Pak. Raise hand dulu Ibu. Saya Pak. Saya Pak. Ibu siapa? Ibu Suci. Silahkan Ibu. Bu Suci. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara daring. Tindakan Anda adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem informasi tersebut masih dalam masa percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. E Pak. E. E. Yo, ada jawaban. Saya C Pak. Saya C. E jawabannya Pak. C. Ya. E. Mempelajari Charlie. Mempelajari cara melakukan update. Bantuan tim sistem informasi. Ini kan C Pak. Ya, diminta melakukan update data. Nah, jadi bukan hanya mempelajari, tetapi ada juga implementasinya yang dilakukan. Nah, ini yang dimaksud apa? Yang harus tindakan kita apa? Kita diminta melakukan update, seharusnya kita melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan tim sistem informasi. Jadi ada kegiatannya apa, actionnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini jawabannya C. Oh jawabannya C. Ya jawabannya C. Segera melakukan update. Nah kalau kita nggak tahu, kita minta bantuan teman atau sistem informasi. Bapak Ibu ya. Jawabannya C. Jawabannya iya Pak. Yang C Pak. Yang C. Karena update-nya yang diminta Pak, bukan belajarnya. Update-nya yang segera diminta. 14 nih Pak Sunarto, silahkan. Sudah raise hand. Yang nomor 13 tadi Pak, mau saya pertanyakan. 13.
Ya ini Pak. Jawabannya bukan E. Jawabannya bukan E ya Pak. Karena kan kita dulu yang melakukan baru sebelum meminta bantuan. Nanti pada saat kita sudah tidak bisa baru minta bantuan ke tim sistem informasi ya Pak, atau bagaimana Pak? Yang ini tetap yang C Pak, karena diminta update-nya. Yang diminta, bukan mempelajarinya. Nah ini Bapak Ibu. Yang diminta kan update-nya segera mungkin dengan meminta bantuan sistem informasi. Nah, ketika kita mengupdate itu kita dibantu di sini Pak. Sini ada dibantu oleh rekan kerja kita yang paham. Nah ini. Maaf Pak, mungkin maksudnya kata kuncinya kali Pak ya. Dari kata kunci update yang tadi tuh Pak. Ya, karena di sini kan kata kuncinya melakukan update. Nah, kecuali di Oh sini iya iya diminta iya. untuk belajar, maka di sini yang E. Kalau di sini melakukan update berarti C. Melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan tim sistem informasi. Itu Pak ya. Iya Pak, ya. Oke. Kasih, Pak. Jadi kita melakukan update-nya bukan mempelajarinya. 14, silakan. Orang Apa ini Ibu Arin ya? Oke, silakan. Ibu Arin. Orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan tersebut. Belum ada, Pak. A. Motivator, B. Wirausahawan, C. Kreator, D. Pembisnis, E. Pelanggan. Melihat dan menangkap berarti pembisnis Pak ya. B. Motivator ya Pak. Apa ya? B. Wirausahaan Bu. Bisnis. B ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan. Motivator itu orang memberikan motivasi. Kemudian kreator itu membuat suatu konten. Bisnis ini hanya melakukan bisnis, tapi di sini lebih kepada yang kemampuan melihat dan menangkap. Nah, berarti benar wirausahawan ya. Di sini jawabannya B. Nah, wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru. Nah, ini jawaban B. Terima kasih Ibu. Satu soal lagi. Siapa? Saya coba Pak. Pak. Ilmi Pak. Oh ya, silakan Ibu. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan bertujuan untuk A. Meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. B. Memajukan sektor ekonomi kreatif di daerah. C. Menyediakan segala informasi berkaitan dengan ekonomi kreatif. D. Menciptakan iklim sehat dalam dunia industri. E. Mengambil semua informasi yang ada. Jawaban yang tepat apa ya Pak? A ya? Iya A. Jawaban yang lain? Iya benar. Bagaimana? D ya Pak, menciptakan iklim sehat dalam dunia industri. Yang B. Kita cek aja Bu ya langsung. Jawabannya A. Peningkatan. Yang B, memajukan sektor ekonomi. Jawabannya A, penjelasan. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling membantu meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku atau calon pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. Oke Bapak Ibu, 15 soal. Ini masih ada 5 soal. Ini langsung saya bacakan Bapak Ibu. Nanti secara singkat saja, mengingat waktu kita juga terbatas. Bapak Ibu langsung dijawab aja. 6,
16, keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain disebut apa? Communication. Interpersonal. 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 Ini bukan hanya komunikasi Bapak Ibu ya. Ada komunikasi, Interpersonal, Pak. kerjasama, dan Interpersonal. motivasi. Kalau hanya berkomunikasi, mungkin yang A benar. Ya, komunikasi. Kalau konseptual ini Interpersonal. membuat konsep, teknis, ini betul sekali. Interpersonal. Personal. Nah, ini kemampuan untuk komunikasi, kerjasama, dan motivasi itu interpersonal. Kalau communication hanya komunikasi saja. Soal ke-17, planning, organizing, motivating, controlling, evaluasi merupakan fungsi manajemen menurut siapa? Ini para ahli. Sondang, Henry, George, Helot. Sondang P. Siagian, Pak. Apa Ya jawabannya? benar. Sondang A. P. Siagian. Oke. Kenapa jawabannya A, Bu? Ibu sudah mengecek jawabannya atau pernah mempelajarinya? Sudah pernah Jawabannya mempelajarinya, Pak. Sudah. A. Planning itu apa, Bu? Planning. Perencanaan. Rencana. Organisasi, Perencanaan. organizing, Perencanaan. pengorganisasian, Pengorganisasian. motivasi, controlling, Kontrol. Mengontrol, Pak. evaluasi. Mengevaluasi. Ya, betul. Ini tahap-tahapan dalam sebuah manajemen. Hal ini penting supaya kegiatannya terjalan dengan baik. Ada perencanaan, organisasian, motivasi, kontrol, dan terakhir itu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, jawabannya benar ya Bapak Ibu. 17A, Sondang P. Siagian. 18, ketika saya diberikan pekerjaan yang sangat berat, maka saya akan apa? B. Apakah Menerima menolak atau marah-marah? untuk dikerjakan. B. Pak. Dan D. merasa tertantang untuk dikerjakan, Yang Pak. D. Yang D. Menerima merasa tertantang Ya, untuk ini Bapak dikerjakan. Ibu. Jadi ketika diberikan pekerjaan yang berat itu bukan kita merasa tidak bisa, tapi kita harus menerima dan merasa tertantang untuk dikerjakan. Ini orang yang motivasi kerja. Oke. Oke, jawaban benar D. 19. Ketika saya bepergian naik kendaraan umum, maka saya apa? A. Mengobrol. B. Diam dan main gadget. Yang A. C. Diam, D. Ikut campur dengan E. Bernyanyi sambil mainkan musik. Pak, A. Ngobrol dengan Akan penumpang di samping. ngobrol dengan Bukan C jawabannya, Pak. Saya akan diam. Karena Saya akan kalau yang benar. karena kalau naik kendaraan umum sekarang kan tidak boleh ngobrol, Pak, sama teman orang di depan di samping kita. Kalau saya C jawabannya, Pak. C. Jawaban C. Karena kalau sekarang ini karena masih dalam masa pandemi ya, jadi kita tidak boleh berbicara dengan lawan orang yang di samping atau seberang sama kita, Pak. Aturan dari mana? Tidak boleh ngobrol. Karena kemarin pas saya naik kereta emang seperti itu, Pak. Tidak Tapi boleh ini kan ngobrol sama. belum semua Bu ya, belum merata. Oh Ini gitu. kan, Bapak Ibu, belum mungkin di wilayah tertentu mungkin iya, tapi ini secara Iya, Pak. nasional Kalau ya, Bapak Ibu. iya. Nah, Oke, Pak. diam ini tidak salah Bu ya, jawabannya tidak salah. Diam ini sebuah pilihan Bu ya. Jadi diam atau mengobrol. Nah, di sini memang hak kita. Tapi di sini sudut pandang dari communication-nya. Nah, dari keterbukaan kita, maksudnya kita tuh bisa berinteraksi dengan orang yang baru, kita bisa mengobrol, ini akan lebih baik. Tapi kalau kita kayak diam juga tidak apa-apa. Itu kan kita Bu ya, hak dan pilihan kita. Nah, di sini. Oke, Tapi Pak. di sini opsinya, maksudnya di sini kita mengobrol dengan penumpang yang lain, kita tuh saling bisa mengenal orang yang baru, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Maksudnya dari sudut pandang manajerial Bu ya, dari sudut Oke, pandang Pak. Oke, Pak. manajerial. Ya, Siap. tapi kalau diam juga tidak apa-apa. Itu hak kita. Kita tidak mau ngobrol juga tidak hak kita. Tapi dari segi keterbukaan dan komunikasi itu jawaban A.
pergaulan dan komunikasi yang baik. Gitu Bu ya? Oke, Oke, jadi Pak, diam siap. juga tidak apa-apa. Diam tidak salah, tapi di sudut dari pandang manajerial, ini pergaulan dan komunikasi yang baik, kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang baru, gitu. Sama dengan di tempat kerja kita juga seperti itu. Oke, soal terakhir Bapak Ibu, di kantor tempat saya bekerja sedang ada mutasi karyawan dan teman saya mutasi tanpa menyelesaikan pekerjaannya, maka sikap saya. Ada pilihan? Yang Ada A, A, B, C, dan E. yang A. B, Pak. Pak, B. B. B, B, Pak. B. B, B, Pak. Langsung Ada ya? mengerjakan pekerjaan tanpa mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika B, Pak, B. B, Oke, Pak. sebenarnya di A dan B ini terjadi kemiripan. Kalau yang C menyarankan orang lain untuk mengerjakan, ini harusnya kan kita kalau memang integritas kita baik, kita yang ikut melaksanakan itu. Kemudian melakukan hanya diperintahkan atasan. Kalau ada memang tugas yang memang butuh dikerjakan, walaupun tanpa diperintah pun kita sudah siap. Kemudian membiarkan saja ini juga tidak tepat. Jadi antara dengan A dan B pilihannya. Nah, alasan yang tepat ini A dan B ini tidak sama-sama baik ya, tapi alasan yang terbaik itu adalah yang B. Nah, kenapa langsung mengerjakan pekerjaan tersebut? Karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses pekerjaan lain. Ini berdampak pada pekerjaan kita. Nah, kalau yang A juga ini tidak salah. Memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Ini. Tapi menurut pilihan ini B. Karena orientasinya kepada pekerjaan kita. Tujuan akhirnya ini adalah untuk pekerjaan kita ke depannya lebih baik lagi. Nah, ini kita tidak membiarkan terlalu lama. Jadi kepedulian. Nah, ini jawabannya B. Di sini kaitannya dengan kepedulian atas pekerjaan. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika di kantor kita itu ada pekerjaan yang ditinggalkan, kita juga ikut bertanggung jawab karena kita satu tim dengan teman kita. Ketika teman kita keluar dari tim itu, kita juga bertanggung jawab, ya Bapak Ibu ya, untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas di kantor kita. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu. 20 soal malam ini Bapak Ibu, tidak terasa. Nah, disitu terima kasih. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di minggu depan kita akan belajar lagi manajerial, Senin depan insya Allah. Jadi ada lagi 20 soal berikutnya akan kita bahas. Saya tutup dulu. Oke, Terima kasih, sebentar Pak. dulu. Oke, Kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. saya stop share dulu Bapak Terima Ibu ya. kasih Pak.